أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Masih di bab berkunjung dan mencintai orang yang baik, bagian yang ke-11. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis riwayat Bukhari bahwa malaikat Jibril makhluk Allah yang baik, Nabi Muhammad makhluk Allah yang baik, sama-sama kangen, kerong jika lama tidak bertemu. Jika lama ada Ada waktu wahyu lama tak datang, maka malaikat Jibril dan Nabi Muhammad ini sama-sama kangen. Jadi abi tak pangki bederong kerongah. Sama halnya dengan anak ya. Anak yang jauh rumahnya itu lebih dikangeni oleh orang tuanya daripada anak yang kumpul setiap hari. Biasanya yang kumpul setiap hari itu sering bertengkar. Kadang ya, biasanya enggak semuanya, kadang ya. Orang tua sama anak yang kumpul itu kadang bertengkar. Kalau yang jauh tidak pernah bertengkar, oh memang jauh. Akhirnya ada kangen-kangennya. Kadang orang tua itu sesuatu yang mau diberikan kepada anaknya yang jauh itu ditunggu-tunggu sampai basi makanannya. Jadi rumahnya jauh, mamanya kalau jalan 2 jam atau 3 jam. Biasanya setiap bulan pulang, ditunggu itu. Kurang 10 hari pulangnya punya makanan, ibunya itu ditungguin. Punya ayam, takut bau digoreng lagi. Belum datang juga, dia digoreng lagi. Belum datang juga, ditunggu ketiga harinya juga nggak datang, digoreng lagi. Sampai nggak bisa dimakan. Akhirnya setelah datang, kenapa sampean kok gak datang-datang, lama ini ikan ayamnya sudah digoreng 5 kali. Itulah cintanya anak sama orang tua. Saya bukan katanya, saya menyaksikan sendiri. Sungguh ya, kadang disembelihkan biasanya hari raya umpamanya pulang ya. Datang ke orang tua pada hari itu. Tiba-tiba hari itu tidak datang. Karena mungkin ada kesibukan, karena dia kiai umpamanya tamunya banyak, kan tidak bisa ditinggalkan. Akhirnya orang tuanya yang nunggu, ayamnya yang boleh ya dihangatkan lagi. Hari yang kedua tamunya banyak lagi, gak datang lagi, gak sempat datang, dia digoreng lagi. Pokoknya begitulah orang tua ya. Orang tua kalau jauh dari anak, kasih sayangnya luar biasa. Seolah-olah yang dikumpuli itu, yang bersama dengan orang tua itu, seolah-olah bukan anaknya biasanya. Karena tengkar terus ya, sering tengkar. Nah, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril juga begitu. Ketika wahyu 40 hari gak turun-turun dan Nabi Muhammad butuh jawaban, ditanya oleh orang Quraisy tidak bisa jawab Nabi Muhammad tentang Ashabul Kahfi, orang-orang soleh terdahulu yang tidur ratusan tahun. Tidak bisa jawab Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nunggu. Nah, disinilah ini yang dimaksud, kita ini harus saling cinta. Atau kita walaupun kita bukan orang soleh, sebaiknya cinta kepada orang soleh. Sekarang hadis yang ke-8.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala dini khalilihi. Kata Nabi, seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. Jadi kalau ingin menilai seseorang maka lihat agama teman dekatnya. Kalau agamanya baik, insya Allah dia orang baik. Kalau agama temannya itu tidak baik, insya Allah dia bukan orang baik-baik. Falyanzur ahadukum mimman yukhalil. Maka sebaiknya kalian semua ini kalau ingin melihat, lihatlah teman dekatnya, soulmate-nya kalau zaman sekarang. Kalau soulmate-nya itu ahli sodako, insya Allah teman baiknya itu, temannya itu ahli sodako. Kalau soulmate-nya, teman dekatnya itu orang baik-baik, insya Allah dia orang baik-baik. Jadi kalau menilai orang, diantaranya lagi adalah lihat temannya. Kalau temannya itu suka ke pengajian, insya Allah dia suka ke pengajian. Soulmate loh ya. Soulmate itu apa? Teman baik, wis cocok nah. Cocoknya. Sering kumpul, sering bersama. Lihat wis. Siapa saja di antara kita pasti akan sering kumpul dengan soulmate atau teman karib. Entah itu hanya sekedar ngobrol, entah ketika ada acara, entah atau kemana saja. Kalau sering ngumpul itu pasti sama itu. Sama apa? Sama watak-watuknya itu sama. Watak-watuk sama itu. Makanya kalau ahli baik, ahli wiridan, insya Allah temannya ahli wiridan, soulmate-nya itu. Kalau ahli ngerasani pasti kumpul yang sama-sama ahli ngerasani, pasti itu. Sebab kalau yang nggak suka ngerasani itu tidak bisa ngumpul, tidak bisa, malu. Siapa saya kan begitu, ngerasani orang diri saya sendiri banyak kejelekannya, pasti tidak ngumpul. Tapi kalau suka sama-sama tukang ngerasani, pasti ngumpul itu. Sama-sama kerasan, sama-sama betah nyaman kumpulnya. Tapi kalau tidak sama, tidak suka menjelekkan orang, pasti dia tidak akan kumpul dengan orang yang suka menjelekkan orang. Hadis yang ke-9. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, al-mar'u man ahabba, al-mar'u ma'aman ahabba, muttafaqun alaih. Orang itu akan kumpul dengan orang yang dicintai. Ini sama. Pokoknya seperti yang tadi itu mirip-mirip. Orang itu akan sering kumpul baik di dunia maupun di akhirat ketika bersama orang yang disukai. Di dunia ataupun di akhirat pasti akan kumpul dengan orang yang dicintai. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, qala qila lin Nabi Muhammad ditanya, ar-rajulu yuhibbul qauma wa lamma yalhaqu bihim. Nabi, katanya panjenengan, orang itu akan kumpul dengan orang yang dicintai padahal tidak pernah ketemu. Qala, Nabi Muhammad tetap menjawab, al-mar'u ma'aman ahabba. Orang itu akan kumpul dengan orang yang dicintai walaupun tidak pernah ketemu. Contohnya siapa? Kayak kita umpama ini cinta kepada Nabi Muhammad, apakah harus ketemu Nabi Muhammad? Yang enggak kan? Nah, walaupun begitu tidak pernah ketemu, tapi cinta pasti nanti akan kumpul. Kalau tidak di dunia ya di akhirat. Kalau sama-sama hidup ya kumpul di dunia juga kumpul di akhirat. Makanya usahakan cinta kepada orang yang baik, cinta kepada wali, mungkin dengan cara berziarah, mungkin dengan cara tawasul, karena besok itu yang kita kumpul. Loh, kita kan tidak sama, umpamanya nih, kita kan tidak sama nanti umpama di surga, tingkatannya tidak sama. Nabi Muhammad tingkatan paling tinggi, para wali di bawahnya. Nah kita orang biasa, apakah bisa ngumpul? Bisa ngumpul. Makanya di sini tetap bisa ngumpul, walaupun ngumpulnya
Ya, tidak seterusnya ngumpul mungkin sehari ketemu 2 kali dengan Nabi Muhammad nanti di akhirat. Yang cinta loh ya. Yang cinta ulama ya mungkin sehari 1 kali. Pokoknya ngumpul. Berkunjung lah istilahnya. Saling berkunjung. Kumpul. Nah yang tidak enak ini kalau cinta kepada bukan kekasihnya Allah. Cinta kepada mengidolakan umpama ini artis. Ya, kalau umpama artisnya masuk neraka gimana ini? Ini yang tidak enak. Makanya jangan kumpul jangan cinta atau mengidolakan orang yang tidak baik, apalagi orang yang tidak pernah sholat. Khawatir nanti kita ketarik malah nanti. Saya lihat di acara televisi itu masa menjadi idola itu sampai nangis-nangis ya. Sampai nangis-nangis. Membuat acara besar ya, besar sekali. Acara pernikahan besar. Saking cintanya sama artis itu. Pernikahan itu tergantung artisnya itu mau diadakan hari apa. Padahal acaranya itu luar biasa mewahnya. Ketika datang sampai nangis-nangis. Gimana ini? Ya terserah, ya kita pilihan lah ya, pilihan. Kalau di dunia senang memang begitu itu, tapi di akhirat khawatir ngumpulnya bukan di surga ya, khawatir ngumpulnya di neraka. Karena apa? Yang kita idolakan ternyata masuk neraka. Ini bahaya ini. Wah ngumpul di neraka, dah enak juga. Nah di sini, walaupun tidak pernah ketemu kata Nabi, kalau cinta besok di akhirat pasti ngumpul. Pasti ngumpul dengan orang yang dicintai. Makanya cintalah kepada Nabi Muhammad, kepada orang soleh, cinta kepada orang yang ahli ibadah biar nanti kumpul di surga. Kalau cinta kepada orang yang ahli maksiat, ahli melakukan dosa, kita senang ngumpul setiap hari. Khawatir ya, khawatir nanti malah kita katut ikut masuk neraka. Khawatir. Kan biasa kalau sudah ikut kepada idola kita, maka apa yang dilakukan oleh idola itu dilakukan. Bajunya, buka auratnya, kan begitu ya. Ngumpul akhirnya. Kalau orang soleh yang kita cintai, insya Allah nanti ngumpulnya di sorga. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.